Selain dari Arthur yang bersifat paranoid, dia sebenarnya baik padaku. Setiap hari ketika aku pulang, aku bisa makan makanan lezat yang dia masak sendiri untukku. Meham. Jika aku mengatakan sesuatu larut malam, misalnya ingin kue dari kota sebelah, dia akan berkendara semalaman hanya untuk mendapatkannya. Ini semua favoritmu, kan? Setelah aku sakit, dia akan begadang semalaman, menjagaku, seperti pelindung setia. Tapi, dia mulai curiga padaku. Rahasia kasur pasti akan terungkap, cepat atau lambat. Beberapa hari lalu, grup fans hendak meningkatkan investasinya padaku. Jika kita bercerai, dia akan mengambil bagian aset yang lebih besar. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Jangan khawatir. Aku pasti akan menceraikannya sebelum grup fans menambahkan investasi. Kasur ini pasti aneh. Pak, apa kau baik-baik saja? Pak. Apa yang kamu lakukan? Ini hanya kasur biasa. Kenapa kamu selalu paranoid? Kalau begitu, katakan padaku. Apa ini? Ini fitur olahraga khusus. Terus kenapa? Sejak kamu membeli kasur ini, setiap kali aku mencoba tidur denganmu, kamu selalu membuat alasan. Dan sekarang kamu bilang saat kamu menyesuaikan kasur itu, kamu sengaja menambahkan fitur olahraga. Apa? Kamu punya suami yang tidak kamu pakai. Jadi kamu cari kasur untuk memuaskan diri? Sayang, kenapa kamu marah? Tentu aku ingin tidur denganmu. Tapi aku lihat kamu lelah kerja, jadi aku ingin kamu istirahat lebih. Aku tidak lelah. Kasur tidak menyenangkan. Aku akan memuaskanmu sekarang. Arthur, apa yang kamu lakukan? Bangun. Apa kamu tidak ingin tidur denganku? Lalu kenapa kamu melawanku? Aku lelah sekarang. Aku mau tidur. Bisa berhenti? Hentikan. Bukankah kamu tidur di kasur ini setiap hari dan tidur pulas? Sekarang masih siang bolong. Kenapa kamu mengantuk? Atau kamu menghabiskan setiap hari dengan kasur ini? Bersenang-senang? Tidak, aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Lepaskan aku. Jangan lakukan ini. Arthur? Tidak. Jangan. Arthur, besok ada makan malam keluarga. Kalau kamu terus membuat masalah seperti ini, jangan salahkan aku jika aku menceraikanmu. Karena kasur ini, kamu ingin menceraikanku? Ya. Baik. Terserah kamu. Tidak, tunggu. Aku yang mengusulkan perceraian. Kenapa dia setuju? Hentikan semua investasi di grup Queen. Juga, bantu aku menyusun surat cerai. Aku ingin Serena Queen. Pergi tanpa apa-apa. Ayo, kita sudah sampai, lihat-lihatlah. Bagaimana? Jadi ini suami Serena, ya? Ku dengar dia pria yang baik.
Selain wajahnya lumayan, dia tidak berguna. Bu, Pak, silakan masuk. Di mana Serena? Kita semua sudah di sini. Di mana dia? Dia masih tidur di atas. Sudah siang, dan dia masih tidur? Ya. Akhir-akhir ini, dia menghabiskan 10 juta dolar untuk kasur pintar. Katanya sangat nyaman. Bu, Pak, kalian semakin tua, bagaimana kalau kalian naik ke atas dan mencobanya? Kalau nyaman, aku akan belikan satu juga. Itu baru bagus. Apa? Kasur 10 juta dolar? Semahal itu? Betul. Kasur senilai jutaan dolar itu langka. Ayo kita semua naik dan lihat. Kasur semahal itu, aku belum pernah dengar yang seperti itu. Ayo kita lihat. Oke. Ayo kita pergi bersama. Ayo. Serena Queen. Hari ini, aku akan membuat semua orang melihat rahasia apa yang kasurmu ini sembunyikan. Serena, kamu sedang apa? Arthur, kenapa kau bawa banyak orang ke sini? Apa kau tidak tahu aku sedang tidur? Sayang, bukankah kau bilang kasur ini nyaman? Jadi, aku minta mama dan papa datang mencobanya. Kalau memang enak, aku akan belikan satu untuk mereka juga. Kau tidak bisa begitu saja datang dengan orang-orang seperti ini. Baiklah, ayolah, jangan marah. Sudah mulai siang. Ayolah, bangun. Serena, sudah siang ini, semua kerabat sudah datang. Dan kau masih di tempat tidur? Apakah ini pantas? Ya, bangun sekarang. Tidak. Apa maksudmu tidak? Sayang, meskipun kau tidak dengar kata-kataku, setidaknya dengarkan mama dan papa. Ayolah, bangun. Hentikan. Sayang, Aku hanya menarik selimut. Kenapa kau gugup sekali? Aku? Tidak. atau? Di bawah selimut ini, ada rahasia. Arthur, sudah kubilang, berhenti, berhenti. Kenapa kau harus menarik selimut dan biarkan mereka melihat aku terlihat berantakan? Kau benar-benar suamiku, ya, Arthur, dengan menarik selimut Serena di depan semua orang, bukankah kau menginjak-injak martabatnya? Ayah, ibu, kalian tidak mengerti. Aku tidak punya pilihan. Apa maksudmu? Ya, apa alasannya? Sejak Serena membeli kasur ini, selain pergi kerja dan makan, dia menghabiskan seluruh waktunya berbaring di atasnya. Kurasa kasur ini pasti punya sesuatu yang istimewa, kalau tidak akan membuatnya begitu kecanduan. Arthur, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku cuma tidur lebih lama sedikit. Haruskah kau membuatku terlihat begitu buruk? Serena sibuk dengan pekerjaan, jadi bukankah wajar dia tidur lebih lama? Jika kau begitu peduli tentang berapa lama Serena tidur, sebaiknya kau pikirkan kapan punya anak. Kalian sudah lama menikah, dan masih belum ada tanda-tanda tepat. Anak orang lain sudah berlarian, dan kalian berdua masih belum punya. Soal punya anak, aku khawatir belum mungkin untuk saat ini. Kenapa? Sejak Serena membeli kasur ini, kami tidur di kamar terpisah. Kami sudah tidak tidur bersama selama 1,5 bulan. Apa? Arthur, ini masalah pribadi antara kita sebagai suami istri. Kenapa kamu mengangkat masalah ini? Ini karena orang tuaku mendesak kita punya anak. Dan sayang, aku tidak salah, kan? Serena, kalian berdua pasangan yang baik. Kenapa kalian tidur di kamar terpisah? Belakangan aku susah tidur, jadi kupikir kamar terpisah akan membantu. Oh, bagaimana bisa kalian tidur di kamar terpisah? Kalian baik-baik saja tidur bersama sebelumnya? Ayah, ibu, ini urusan antara kami sebagai pasangan. Bisakah kalian tidak ikut campur? Arthur, apa hari ini kamu memanggil orang tuaku hanya untuk memarahiku? Sayang, kamu terlalu berpikir. Aku hanya berpikir sejak kamu membeli kasur itu, kamu bersikeras tidur di kamar terpisah. Apa istimewanya kasur itu? Kamu menjauh. Semua orang sudah di kamar begitu lama, dan kamu masih berbaring di tempat tidur. Itu sangat tidak sopan. Bagaimana aku bisa bangun dengan kalian semua di sini? Bukannya kamu telanjang? Kenapa kamu tidak bisa bangun? Atau apakah ada rahasia tentang kasur itu? Kalau begitu, aku akan membantumu. Ini, naik.
Arthur, apa yang kamu lakukan? Serena, hari ini akan kuperlihatkan pada semua orang rahasia apa yang disembunyikan kasurmu, Arthur. Hei Pak, Anda salah paham, Ibu. Ibu tidur di kamar terpisah dari Anda karena suatu alasan. Alasan? Alasan apa? Itu alasanmu setiap hari. Menghabiskan waktu di kasur bermain-main? Arthur, kau. Hari ini, jika kau tidak memberi saya penjelasan yang lengkap, kita belum selesai di sini. Apa sih alasannya? Untuk pasangan yang sangat bahagia, bagaimana bisa satu kasur menyebabkan kekacauan seperti ini? Aku tidak tahan lagi. Ayo kita ambil kasur ini hari ini dan pindahkan ke tempat kita. Tidak. Sayang, kenapa kau jadi gugup setiap kali kasur disebut? Rahasia apa yang dimiliki kasur ini sebenarnya? Kau terlalu berpikir. Ini hanya kasur biasa. Mana mungkin punya rahasia? Lalu kenapa kau langsung berbaring di kasur setelah kerja? Orang normal tidak perlu tidur sebanyak itu. Sampai saat ini, kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Maka aku harus mengungkap rahasianya sendiri. Pak, Ibu sangat mengantuk karena Nyonya Fans, alasan dia sangat mengantuk adalah dia hamil. Apa? Hamil? Ya, aku hamil. Jadi, aku susah tidur belakangan ini. Pantasan. Wanita hamil mudah mengantuk. Jadi, aku memilih tidur di kamar terpisah, karena aku khawatir kamu mungkin kehilangan kendali dan melukai bayi kita. Jadi itu alasannya. Jika Serena hamil dan ingin tidur di kamar terpisah, maka semuanya masuk akal. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku? Ulang tahunmu 10 hari lagi. Aku akan memberitahu kabar ini sebagai kado ulang tahunmu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan meragukanku seperti ini. Kamu benar-benar hamil? Masih tidak percaya padaku? Wow, benar. Arthur, suami macam apa kamu? Istrimu hamil, dan kamu tidak tahu? Oke, tidak tahu itu satu hal, tapi kemudian kamu malah meragukan Serena. Itu keterlaluan. Arthur Fans, kamu benar-benar mengecewakanku hari ini. Serena, mungkinkah aku benar-benar salah menilainya? Ayo bercerai. Apa? Cerai. Serena, kamu baru saja hamil, dan kalau kamu cerai sekarang, bagaimana dengan bayinya? Benar, soal perceraian ini, kamu harus pikirkan matang-matang. Arthur, kenapa kamu masih berdiri di situ? Minta maaf sama Serena sekarang. Sayang, maaf, sayang. Aku salah paham sama kamu. Cukup, kalian semua, keluar. Aku akan bangun sekarang. Baiklah, berhenti melotot, ayo pergi. Ayo. Mungkin saja. Kasur ini benar-benar tidak masalah. Ibu, Bapak dan yang lainnya sudah pergi. Martha, hari ini aku benar-benar ketakutan setengah mati. Untung kamu ada di sini. Berbagi bebanmu, Ibu, adalah tanggung jawabku. Namun, dengan kehamilanmu terungkap hari ini, selain Bapak Fans, bahkan orang tuamu mungkin tidak setuju dengan keputusanmu untuk bercerai. Selama tidak ada yang tahu rahasia di dalam kasur ini, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu istirahatlah. Setelah kejadian hari ini, perceraian mungkin perlu ditunda. Jadi, bertahanlah sedikit lebih lama. Hamil 1 bulan, bayinya sehat, tidak boleh tidur bersama selama 3 bulan pertama. Juga, kamu harus perhatikan suasana hati ibu hamil. Jangan biarkan emosinya terlalu fluktuatif. Kau dengar? Oke. Terima kasih, dokter.
Pergi periksa ke rumah sakit hari ini. Lelah seharian, aku naik ke atas untuk istirahat, seperti biasa. Tidur di kamar terpisah. Hamil 1 bulan, bayinya sehat. Tunggu, hanya hamil 1 bulan? Artinya bayinya dikandung dalam sebulan terakhir. Tapi sejak istriku 1,5 bulan lalu membeli kasur ini, dia tidur di kamar terpisah. Sejak itu, kami tidak tidur bersama. Aku tidak menyentuhnya. Bagaimana bisa dia hamil? Kecuali bayi yang dikandungnya bukan milikku sama sekali. Kamu sedang apa? Oh, ternyata kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut setengah mati. Kalau kamu tidak bersalah, kenapa takut? Selain Andi dan Marta di rumah, tidak ada orang lain. Apa yang kamu takutkan? Tentu saja tidak ada orang lain di rumah. Tapi apakah kamu tahu menakuti orang seperti itu bisa menyebabkan serangan jantung? Bukankah kamu bilang kamu lelah dan mau naik ke atas untuk tidur? Aku baru naik beberapa saat yang lalu. Bagaimana bisa aku tidur secepat itu? Jadi, kamu di sini sendirian. Emang kenapa? Aku sedang hamil sekarang, bukannya aku tidak punya kebutuhan fisik. Apa kamu harus mengontrol itu juga? Lagi pula, aku sudah mengandung anakmu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu curigai di sini. Apa kamu yakin ini anakku? Apa maksudmu dengan itu? Kamu mencurigaiku? Dokter bilang hari ini, kamu baru hamil 1 bulan. Benar? Apa yang salah dengan itu? Tapi 1,5 bulan yang lalu, kamu membeli kasur ini, dan sejak itu kita tidur di kamar terpisah. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Jadi katakan padaku, dari mana datangnya anak ini? Katakan padaku, ini anak siapa? Anak ini? Siapa lagi kalau bukan? Dan sekarang kamu bertanya itu padaku? Apa kamu menuduhku selingkuh dengan pria lain? Milikku? Aku belum bersamamu selama 1,5 bulan. Dan sekarang kamu bilang anak ini milikku? Aku, bapak, ibu, apa yang terjadi di sini? Kamu bilang padaku. Siapa sih pria itu? Bongkar semuanya. Itu milikmu, aku bersumpah. Selama 1,5 bulan, kita tidak tidur bersama. Bagaimana kamu bisa hamil dengan anakku? Aku. Bapak, jangan menakuti Nyonya Fans. Anak itu benar-benar milik bapak. Milikku? Berapa lama lagi kamu akan terus berbohong padaku? Kamu begitu yakin tentang itu? Apa kamu bersembunyi di bawah tempat tidur melihat kita tidur bersama? Karena kamu mabuk sebelumnya, dan masuk ke kamarku. Benar? Aku juga ingat, pasti bulan lalu, sekitar tanggal 20. Setelah makan malam bisnismu, kamu mabuk berat dan langsung masuk ke kamar Nyonya Fans. Tanggal 20 bulan lalu. Pak, kenapa kamu minum begitu banyak? Kamu bau alkohol. Menjijikkan. Hei, apa yang kamu lakukan? Sayang, Arthur, lepaskan aku. aku minum terlalu banyak di makan malam bisnis itu. Ya, kurasa sesuatu seperti itu memang terjadi. Jika itu malam itu, maka semuanya masuk akal.
Sayang, aku minta maaf. Aku salah menilaimu. Baiklah, cukup. Aku lelah. Kembali ke tempat tidur. Oh, ngomong-ngomong. Aku lupa mengingatkan istriku untuk minum suplemennya. Pria ini benar-benar membelinya. Wah, kamu selama ini berbohong padaku. Kau sudah berbohong padaku. Katakan padaku, anak ini milik siapa? Kenapa kau kembali lagi? Jika aku tidak kembali, bagaimana aku tahu kau menganggapku seperti laki-laki? Kapan aku pernah bilang kau laki-laki? Arthur, kau laki-laki. Bisakah kau tidak terlalu sensitif? Jadi kau tidak membicarakan aku? Lalu siapa? Aku hanya sedang bicara dengan Martha. Dia bicara tentang putranya. Oh, iya. Ya, putraku baru saja ditipu oleh seorang wanita. Aku santai menceritakannya pada Nyonya Vance. Tidak menyangka kau salah paham. Salahku. Martha, kau punya anak laki-laki? Ya, Pak. Dia seusia denganmu. Saat aku mempekerjakanmu, aku hanya dengar kau bercerai. Ini pertama kalinya aku dengar kau punya anak laki-laki. Bagaimana putramu bisa ditipu oleh seorang wanita? Putraku punya pacar, tapi dia selingkuh dan berbohong padanya. Putramu, Cukup. Itu putra Martha. Apa urusanmu? Kau laki-laki dewasa. Kenapa banyak tanya? Kita hanya majikannya. Kenapa ikut campur privasi dia? kata dokter kau hamil. Jangan marah. Minum vitaminmu. Dan istirahat awal. Martha, kau terlalu banyak bicara. Menceritakan semua itu hari ini, jika dia curiga, itu akan buruk. Ya, Bu. Mulai sekarang, aku akan jaga mulut. Setiap tahun sekitar waktu ini, grup fans memberikan investasi tambahan ke grup Queen. Mengapa dana tahun ini belum tiba? Benar. Ini sudah 2 minggu lebih lambat dari biasanya. Saya akan menelepon dan menindaklanjutinya sekarang. Paling lama 2 minggu, investasi ini harus diterima, atau grup akan kesulitan beroperasi. Ibu Queen, jangan khawatir. Saya akan menghubungi Bapak Van segera. Baik, saya mengandalkan Anda untuk ini. Oh, Bapak, Anda kembali. Ada apa dengan makanannya? Nyonya Vance sudah makan. Dia bilang dia terlalu capek hari ini, dan naik ke atas untuk tidur. Tidur lagi? Baru jam 8. Dia tidur semakin awal. Bapak, silakan duduk dulu, saya akan memanaskan makanan untuk Anda. Bapak Vance, Anda bilang untuk menunda investasi, tapi tadi seorang asisten dari grup Queen bertanya kepada kami kapan investasinya datang. Apakah kita masih sesuai jadwal? Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tapi sekarang. Jam tangan saya. Siapa yang mengeluarkannya? Biasanya, setelah saya melepas jam tangan, saya selalu meletakkannya di kotak. Jadi kenapa sekarang ada di atas meja? Martha, apakah kamu memindahkan jam tangan saya? Tidak, saya tidak. Ada apa dengan jam tangannya? Gespernya juga terbuka. Itu berarti ada yang memakainya. Pergelangan tangan Serena sangat kecil. Dia tidak pernah memakai jam tangan saya. Jam tangan saya. Siapa sebenarnya yang menyentuhnya? Pak, maksud Anda jam tangan ini? Saat saya membereskan laci tadi, saya mengeluarkannya dan membersihkannya. Saya lupa mengembalikannya ke kotak.
Saya akan memanaskannya lagi untuk Anda. Halo, Ibu. Bapak fans sedang makan malam sekarang. Anda bisa langsung saja sekarang. Dia selalu bilang dia lelah. Tapi setiap hari dia main-main di kasur ini. Sepertinya, kasur ini benar-benar bermasalah. Martha bilang kamu sudah mengantuk jam 8 malam ini. Sekarang sudah jam 2 pagi. Kenapa kamu belum tidur? Arthur, ada apa denganmu? Kenapa tengah malam kamu masuk ke sini dan menginterogasiku? Yang selalu kamu lakukan hanya khawatir apakah aku tidur atau tidak. Kamu punya terlalu banyak waktu luang. Kamu yang hanya bicara tanpa tindakan. Setiap kali kamu bilang lelah dan perlu istirahat, aku selalu melihatmu main-main di kasur ini. Apa yang bagus dari kasur ini? Apa kamu benar-benar cemburu pada kasur? Jadi katakan padaku, kenapa kamu terus-terusan di kasur ini seharian? Bukankah dokter bilang kalau hamil membuatku mengantuk? Kenapa bahkan sekarang kamu masih mempermasalahkan hal-hal kecil ini? Tapi kamu sama sekali tidak tidur. Ini karena hamil itu sangat tidak nyaman. Kadang aku ingin tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Lupakan. Kamu bukan wanita. Jadi meski aku bilang begini, kamu tetap tidak akan mengerti. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Tidur nyenyak, lalu kenapa ada noda air? Lalu katakan padaku, apa masalahnya dengan noda air ini? Bicara. Kenapa kamu tidak bicara? Noda ini. Apa? Tidak bisa bilang sekarang? Aku. Bu, minyak esensial Anda. Pak, kenapa Anda juga di sini? Kenapa masih di sini sampai larut? Nyonya Vance sedang hamil. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Saya ingin memijatnya dengan minyak esensial. Arthur, bukankah kamu ingin tahu bagaimana noda ini terjadi? Lihat ini. Beginilah kejadiannya. Pak, saya hanya ingin mengambil minyak esensial untuk memberi Nyonya Vance, Pak. Mungkin saya tidak sengaja meneteskan minyak esensial ke kasur. Tolong jangan salah paham pada Nyonya Vance. Tapi kamu baru saja masuk sambil membawa minyak esensial. Dan noda itu sudah ada di sana sebelum kamu masuk dengan minyak itu. Lagi pula, ini sama sekali tidak terlihat seperti noda air biasa. Kalau bukan noda air biasa, lalu apa? Arthur, berhenti mencari masalah. Karena ini noda air biasa, kenapa kamu begitu gugup? Aku? Kapan aku gugup? Ini hanya noda. Bisakah kamu berhenti curiga berlebihan? Entah itu minyak esensial, air, atau sesuatu yang lain, aku akan tahu begitu menciumnya. Hei, Arthur. Arthur. Dasar mesum. Cuma cium, itu saja. Kenapa buru-buru? Hei, Martha ada di sini, dan kamu mencium, maksudmu apa? Kamu mulai emosi. Tuan, maaf, aku kehilangan keseimbangan, biar aku lap untukmu. Tumpahan itu waktunya pas. Tuan, aku... Arthur, maksudmu Martha sengaja tersandung. Dia wanita tua, sedikit tergelincir itu wajar. Bukankah itu wajar? Mustahil itu kebetulan. Dia jelas menghalangiku memeriksa noda air.
Sebagai pembantu, jika dia saja tidak bisa berdiri stabil, bagaimana dia bisa bekerja di rumah? Mending pulang dan pensiun. Kamu, Tuan, kali ini benar-benar salahku. Ini kesalahanku. Tolong jangan pecat aku. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Cukup. Arthur, Martha tidak sengaja mengotori pakaianmu. Beraninya kamu memecatnya karena hal kecil seperti itu? Pecat dia? Aku sungguh tidak setuju. Dia hanya pembantu. Kenapa kau membelanya? Arthur, apa maksudmu hanya pembantu? Bagaimana kau bisa begini? Setiap orang punya perasaan. Meskipun Martha hanya pembantu, kau tidak boleh meremehkannya karena itu. Aku tidak pernah tahu kau begitu dekat dengan Martha. Sejak kau membeli kasur ini, kalian berdua jadi semakin dekat. Apa maksudmu? Kenapa kau bawa-bawa kasurku lagi? Akulah yang mencari uang di rumah ini, makanan, pakaian, semuanya, semua dari aku. Aku cuma beli kasur. Kenapa kau selalu mengomel soal itu? Kenapa? Kenapa kau defensif setiap aku sebut soal kasur? Karena kau tak memberiku pilihan. Setiap kali aku mau tidur, kau datang memata-matai. Kalau aku belum tidur, kau curiga. Lebih parahnya, saat aku berbaring di kasur ini, kau mulai berpikir berlebihan. Kau pria dewasa, bisakah jangan picik? Kalau begini terus, aku tak bisa bersamamu. Istriku dan Martha tampak akur sekali. Setiap kali istriku dan aku bertengkar soal kasur, Martha langsung muncul. Ada yang tidak beres. Selidiki Martha. Lihat apa dia sudah kenal Serena sebelumnya. Jika iya, itu akan menjelaskan semuanya. Tuan. Tuan. Tuan, Nyonya Vance berkata selama dia meninggalkan ruangan ini, tidak ada yang diizinkan masuk. Ini rumahku. Aku ingin masuk. Apa yang memberimu hak untuk menghentikanku? Tuan, Nyonya Vance berkata Anda tidak bisa masuk. Dia tidak pernah menghentikanku sebelumnya. Sejak dia membeli kasur ini, dia berubah. Apa rahasia tentang kasur ini? Ini. Aku benar-benar tidak tahu. Martha pasti menyembunyikan sesuatu. Dan dia pasti tahu rahasia kasur ini. Tuan. Bapak Vance, kami mendapat beberapa info tentang Martha. Katakan saja. Martha bercerai 10 tahun yang lalu dan membesarkan putranya sendirian. Putranya kira-kira seusiamu, 28 juga. Dia mulai bekerja untukmu 3 tahun lalu. Sebelum itu, dia bahkan tidak kenal Nyonya Vance. Tidak sama sekali. Tidak. Gaji Martha selalu dibayar olehku, aku bos aslinya. Kenapa dia membela Serena secara buta? Jika kamu memberitahu rahasia kasur ini, aku akan membiarkanmu tinggal. Jika tidak, kamu dipecat hari ini. Tuan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, kasur ini. Pak. Sebenarnya, soal kasur ini, Martha. Ada apa dengannya? Aku nggak bilang apa-apa. Bagus. Kembali bekerja. Oke.
Rahasia apa yang disembunyikan kasur ini? Sudah berapa kali aku bilang, ini kasur tidur khususku. Bisakah kamu berhenti curiga berlebihan? Aku sudah bilang ini berkali-kali. Aku cukup muak. Aku muak sekali. Baiklah, aku mau istirahat. Kamu juga kembali ke kamarmu. Kenapa kamu memasak? Di mana Martha? Bukannya kamu kesal dengannya, jadi aku pecat dia. Dipecat? Kamu dulu sangat melindungi Martha. Tapi tadi siang, setelah Martha mengungkap kebenaran tentang kasur, kamu memecatnya malam ini. Apakah ini benar-benar kebetulan? Aku selesai makan. Cuci piringnya. Cari tahu, di mana Martha sekarang? Aku harus tahu apa yang disembunyikan. Kasur ini sebenarnya. Serena, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tidak lihat? Ini yang kamu katakan padaku? Bahwa kamu tidur sepanjang hari? Tidur? Hahaha. Siapa bilang aku tidur? Aku hanya menikmati rasa tidur di kasur ini. Kasur. Selalu soal kasur denganmu. Kamu sangat mencintai kasur ini? Jika kamu begitu menyukainya, nikahi saja kasur itu. Nikah? Tepat sekali. Bahkan jika aku menikahi kasur ini, aku tetap tidak akan menginginkanmu. Kenapa? Apa rahasia kasur ini? Katakan padaku. Kamu tidak akan pernah tahu, tidak dalam hidup ini. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa kasur ini bisa memberiku perasaan yang tidak pernah bisa kamu berikan padaku. Arthur, kamu hanya cuma lelucon. Baiklah. Kamu yang minta. Hari ini, aku akan menghancurkan kasur ini. Pasti ada yang salah dengan kasur ini. Ada yang salah. Tolong, Serena, selamatkan aku. Serena Queen. Karena kau tidak mau memberitahuku rahasia apa yang disembunyikan kasur ini, maka hari ini, aku akan mengambil kasur ini dan menghancurkannya. Akhiri semuanya. Arthur fans, kau gila. Kau marah-marah pada kasur? Kau benar-benar manis. Kau benar-benar memukulku karena kasur. Jadi bagaimana kalau aku memang melakukannya? Karena kau telah menghancurkannya, maka kau tak layak hidup.
Serena Queen. Apa yang kau lakukan? Kalau begitu, kau bisa mati saja. Hah? Itu hanya mimpi. Perasaan tadi tidak benar. Siapa? Siapa di sana? Berhenti. Siapa? Apakah ada seseorang yang baru masuk? Seseorang? Siapa? Aku baru bangun. Aku mau minum air. Aku menyentuh tangan seseorang. Oh, tangan seseorang? Hah? Kamu masih setengah tidur. Tidak. Aku bersumpah ada seseorang. Begitu aku bicara, dia langsung lari keluar. Yah, apa kamu melihat seperti apa rupanya? Tidak. Di kamar gelap. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yah, kupikir kamu hanya bingung karena baru bangun. Masa sih? Aku pasti mengejarnya ke sini. Aku bilang, pasti ada seseorang di kamarku. Dan dia pasti lari ke kamarmu. Kemari, biarkan aku lihat di mana dia. Apa yang kamu cari? Kamu masih mengantuk. Aku tidur di kamarku. Jika seseorang masuk, bagaimana aku bisa tidak tahu? Oh, ayolah, cukup. Hari sudah larut, loh. Kembali tidur saja sekarang. Tidak mungkin. Jika kita tidak bisa menemukannya, kamu tidak bisa tidur dengan aman. Astaga. Sayang, kamu pasti sedang berjalan sambil tidur. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Ini musim dingin, sangat dingin. Kembali ke dalam, dan pakai sepatumu. Oke. Tunggu. Lihat. Kamu lihat apa? Tidak ada apa-apa di sana. Tidak. Aku baru lihat di bawah kasur, tangan. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Tidak ada tangan. Kurasa kamu masih ngantuk. Ada seseorang di kamar, sumpah. Dan orang itu bersembunyi di bawah kasur. Oh, lihat kamu. Kamu mulai lagi dengan kasurku. Bisakah kamu berhenti selalu berpikir ada yang salah dengan kasurku? Aku tidak mengomeli kasurnya. Itu orang yang bersembunyi di bawahnya. Sayang, kamu mimpi buruk? Kenapa kamu berkeringat? Karena kamu menghancurkannya, maka kamu juga tidak boleh hidup. Serena, apa yang kamu lakukan? Kalau begitu, mati saja. Lupakan. Aku juga ngantuk. Kamu kembali ke tempat tidur juga, sayang. Arthur, apa yang kamu lakukan? Hari ini, aku akan membelah kasur ini dan melihatnya. Hari ini aku harus membuka kasur ini. Dan lihat apa yang ada di dalamnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli apapun, hari ini aku harus membuka kasur ini. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, kamu tidak boleh. Kenapa? Jika kamu merusak kasur ini, di mana aku akan tidur malam ini? Kamu bisa tidur denganku. Lagi pula, ada seseorang di kamarmu. Bisakah kamu benar-benar tidur? Aku sekarang tidurnya ringan. Jika aku tidur denganmu, aku akan terbangun setiap kali kamu bergerak. Aku hamil, loh. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit kelonggaran? Justru karena kamu hamil, aku ingin kamu tidur denganku. Kalau tidak, jika orang di kamarmu belum pergi, dan kamu dalam bahaya, jika kita tidur di kamar terpisah, bagaimana aku bisa mendekatimu tepat waktu untuk melindungimu? Arthur, berapa kali aku harus memberitahumu? Tidak ada seorang pun di kamar ini, tidak ada.
Apakah kamu tidak mengerti? Orang normal manapun, jika seseorang masuk ke kamarnya, bagaimanapun juga, akan ketakutan dan mencari ke seluruh rumah. Tapi Serena terus menghalangiku. Aku baru saja tidur. Aku sekarang tidurnya ringan. Jika seseorang masuk, aku pasti akan segera bangun. Baiklah, pergilah. Dia tampak ingin mengusirku. Hanya ada satu penjelasan, dia tahu ada seseorang di kamar, dan orang itu ada di dalam kasur. Ada seseorang di bawah kasur. Kamu bercanda? Cukup. Berhenti menakuti semua orang, pergi saja. Benar, kan? Ayo kita periksa. Periksa? Kamu sudah lihat sekarang. Kamarku, tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana lagi kamu mau periksa? Bisakah kamu berhenti bersikap begitu tidak masuk akal? Aku menjaga keselamatanmu. Kenapa kamu pikir aku bersikap tidak masuk akal? Atau, kamu menyembunyikan sesuatu? Itu konyol. Apa yang bisa aku sembunyikan? Katakan padaku. Kamu. Bisakah kamu tidak begitu ekstrem? Di bawah kasur ini memang tidak ada yang salah. Kalau begitu biarkan aku periksa. Untuk melihat apakah ada yang salah. Lihat. Lihat. Tidak ada apa-apa. Wah sekarang? Tidak. Bukankah kamu bilang, tidak ada orang di bawah kasur? Kalau begitu katakan padaku apa semua darah ini? Dan jari terputus ini? Dari mana asalnya? Arthur, bisa kamu berhenti? Kamu sudah menghancurkan kasur ini berkeping-keping. Apalagi yang kamu mau? Kalau begitu, katakan padaku, dari mana darah dan jari terputus ini berasal? Apa kamu sudah tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana? Apa? Kamu benar-benar berpikir aku akan menyembunyikan seseorang di sini? Apa aku salah? Tentu tidak. Lalu dari mana darah itu berasal? Lihat baik-baik. Aku baru saja membeli ini, masker wajah cair berwarna merah. Aku pakai setiap malam, saat aku di tempat tidur. Merah mawar. Sepertinya begitu. Lalu bagaimana dengan jari terputus ini? Aku sengaja membeli manekin ini untuk mencocokkan pakaianku. Belum sempat aku pasang, dan kamu sudah merusaknya. Ini buktinya, di sini, apalagi yang kamu mau? Aku perhatikan tadi jam tanganku sudah dipindahkan, jika benar ada penyusup di rumah, itu akan menjelaskannya. Apakah ada orang di rumah atau tidak, malam ini kamu tidur denganku. Aku kunci pintu depan dulu. Dia mengunci pintu depan. Maaf, kamu harus tinggal di sini malam ini. Siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Siapa kamu dan kenapa kamu di rumahku? Aku. Lepaskan. Sakit sekali. Orang di kamarku tadi malam. Itu kamu, kan? Dasar pencuri kecil. Aku akan menelepon seseorang. Tidak, aku bukan pencuri. Aku. Alasan itu. Kau bisa jelaskan itu pada orang lain. Apa yang kau lakukan? Ini asistenku, Ethan Lawson. Kenapa kau menelepon seseorang? Asistenmu? Aku mengunci pintu depan tadi malam. Bagaimana dia bisa masuk? Aku yang membiarkannya masuk. Kau yang membiarkannya. Baiklah.
Kemarin aku baru saja merusak kasur, dan hari ini dia muncul dengan tangan terluka di rumah kita. Kebetulan sekali. Apa kau pikir aku bodoh? Kau terlalu banyak berpikir. Kalau bukan karena tadi malam, saat kau merusak kasurku, bagaimana mungkin aku meminta Ethan datang untuk melihat apakah dia bisa memperbaikinya? Kalau dia tidak membantuku memperbaikinya, bagaimana dia bisa terluka? Jadi, kau menyalahkanku? Tentu saja, kalau bukan karena dirimu, dia tidak akan terluka. Ibu Queen, tanganku sakit. Minggir, aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Biarkan aku memberitahumu, jangan masuk ke kamarku. Kau dengar? Asisten itu pasti masalah. Syukurlah kita punya kamera keamanan. Aku perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kamera keamanan berputar menghadap tembok setiap malam? Halo, Bapak Vance, kami punya petunjuk tentang Martha, seperti yang Anda minta. Di mana dia? Dia sudah meninggal, tertabrak mobil, katanya. Apa? Meninggal? Kebetulan sekali. Apa sebenarnya rahasianya? Kenapa lampunya mati? Kamu membuatku takut setengah mati. Martha meninggal, kamu tahu. Apa? Dia baru saja mengundurkan diri. Bagaimana bisa dia meninggal? Bagaimana dia meninggal? Kecelakaan mobil. Bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku. Kenapa Martha meninggal begitu kebetulan? Kamu. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu mencurigai aku yang membunuhnya? Jadi, apa kamu yang membunuh Martha? Jika kamu tidak baru saja memberitahuku, aku tidak akan tahu dia sudah mati. Aku istrimu. Bagaimana kau bisa mencurigaiku seperti ini? Mungkinkah? Apa dia benar-benar tidak tahu tentang ini? Apa kau mengutak-atik kamera keamanan rumah? Kamera keamanan apa? Arthur, kau diam-diam memasang kamera di rumah kita. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak percaya padaku, kan? Dilihat dari ekspresinya. Dia benar-benar tampak tidak tahu. Lalu siapa yang mengutak-atik kamera keamanan? Hei, suruh seseorang memutar kamera keamanan rumah menghadap tembok pada waktu tertentu. Jangan biarkan suamiku tahu tentang rahasia kasurku. Baiklah, aku lelah. Aku naik ke atas untuk istirahat. Meskipun kamera keamanan tidak ada hubungannya dengan Serena, dia pasti menyembunyikan rahasia dariku. Apa sebenarnya? Mungkin? Furnitur Jalan Maple, mungkin. Aku harus pergi ke toko dulu dan memeriksanya. Toko furnitur ini? Kenapa tidak ada orang di sini? Apakah tempat ini terbengkalai? Kenapa jadi dingin sekali? Sarang laba-laba? Furnitur rusak. Kamu yakin tempat ini masih buka? Hei. Permisi, jam berapa kalian buka? Setiap pagi dari jam 9 pagi. Sampai jam 9 malam.
Saya sudah telepon sebelumnya. Seharusnya ada orang di sini, kan? Belok kiri 180 meter ke depan. Tiba di tujuan. Karena saya sudah di sini, mungkin saya lihat-lihat saja. Kaleng soda? Siapa di sana? Siapa? Hei, jangan. Saya orang. Ini saya, pemilik toko furnitur ini. Hei, itu kamu. Oh, Andalah yang membuat janji, Bapak Fans. Kau kenal aku? Oh, tidak, kukira Anda orang lain. Toko ini terlalu terpencil. Mari bicara di dalam. Ya, bisnis sedang sulit. Pesanan terakhir adalah 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu, apa yang Anda jual terakhir kali? Seorang pelanggan wanita ingin kasur custom. Dan Anda tahu, pesanan satu itu cukup untuk bertahan 3 tahun bagiku. Kasur custom. Sepertinya wanita itu pasti Serena Quinn. Aku tidak tahu, seperti apa kasurnya bentuknya, bisa saya lihat? Ya, itu privasi klien, aku tidak nyaman menunjukkannya padamu, tahu? Aku juga ingin memesan kasur custom. Yang bisa memijat, memutar musik, dan bergerak. Persyaratan itu sederhana, aku bisa memenuhi semuanya. Hei, ada yang lain? Aku ingin memesan kasur yang persis sama dengan miliknya. Ya, Anda ingin memesan kasur sama dengan miliknya? Itu agak aneh. Apa salahnya? Sepertinya, kasur itu benar-benar memiliki rahasia. Bapak Fans. Bapak Vance. Anda bilang, Anda ingin memesan satu juga, kasur seperti itu? saya sedang memikirkannya. Boleh saya lihat template kasur yang dipesan pelanggan itu? Tentu. Karena Anda serius ingin memesan, saya akan mengeluarkan template itu dan menunjukkannya kepada Anda. Oh, maaf soal itu. Halo. Apa? Kasurnya terpotong? Anda harus datang memperbaikinya sekarang? Oke, saya di toko. Datang saja ke sini. Sepertinya itu Serena di telepon. Bapak Vance, wanita itu akan datang untuk perbaikan kasur. Anda ingin menunggu? Saya masih belum tahu rahasia kasur itu. Jika saya tinggal, itu hanya akan membuat Serena curiga. Tidak perlu. Saya ada urusan. Saya akan menghubungi. Tentu. Mampir lagi lain kali. Hei, Ibu Queen. Masuk, silakan. Bapak Lawson. Kasurku robek. Bisa lihat? Berapa lama perbaikannya? Ya, rusaknya parah. Makanya saya minta Anda perbaiki. Soal perbaikannya, tidak masalah. Tapi Kenapa? Tapi biayanya. Itu tambahan biaya. Di mana ponselnya? Apa aku lupa di toko? Ibu Queen, saya sudah bilang, hanya sekali ini. Baik. Anda berjanji. Ini yang terakhir. Anda sangat bijaksana, Ibu Queen. Kalian lagi ngapain? Kamu sedang apa? Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kalian berdua lakukan tadi?
Kamu pasti salah lihat. Aku hanya duduk di sofa sepanjang waktu. Aku datang ke sini hari ini untuk minta pemilik toko memperbaiki kasurku. Apa yang mungkin bisa aku lakukan dengan pemilik toko? Aku jelas melihat dia memegangmu tadi, dan kamu bilang tidak ada apa-apa. Tidak. Dengan mata yang mana kamu melihat itu? Bagaimana bisa kamu menyebarkan rumor kotor seperti itu tentang istrimu sendiri? Apa kamu manusia? Apa kalian berdua pasangan? Hei, Bapak Vance, Ibu Queen dan saya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak bisa menuduh saya secara salah. Bapak Vance, bagaimana Bapak Lawson mengenal Anda? Arthur, Anda mengikuti saya? Cukup, berhenti membuat alasan. Saya hanya datang untuk memperbaiki kasur saya. Anda sama sekali tidak percaya padaku? Begitukah cara suami bersikap? Dan aku mengandung anakmu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Hei, baiklah. Ini semua kesalahpahaman. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Oh ya ampun, Bapak Vance, minumlah teh, dan tenangkan diri. Tunggu. Kenapa jari Bapak Lawson hilang sebagian? Mungkinkah orang di dalam kasur 2 hari lalu adalah dia? Lagi pula, pemilik toko membuat kasur ini. Apa struktur di dalamnya? Dia yang paling tahu. Dia bilang sebelumnya seseorang bisa bersembunyi di dalam kasur ini. Dan tadi, aku melihat dia dan Serena terlibat perkelahian. Beberapa hari lalu, aku membelah kasur itu dan sebuah jari terputus jatuh. Pemilik toko ini juga kebetulan kehilangan 1 jari. Tidak mungkin ini kebetulan. Satu-satunya kemungkinan adalah bayangan gelap malam itu adalah pemilik toko. Bapak Lawson, kalau boleh tanya, ada apa dengan jari Bapak yang terputus? Begini. Apakah pertanyaan ini sulit dijawab? Bapak Vance, tangan saya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Kalau tidak bilang, bagaimana saya tahu? Ada hubungan atau tidak? Arthur, ini urusan pribadi Bapak Lawson. Sudahlah, jangan mempermalukannya. Kenapa kamu membelanya? Mana ada aku membelanya. Bayangan gelap malam itu adalahmu, kan? Itu bukan bayangan gelap. Bapak Vance, apa yang Bapak bicarakan? Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti? Baiklah. Biarkan saya mengingatkan Anda. Malam itu, saya terbangun di tengah malam, dan saya menyentuh sebuah tangan. Sebelum saya sempat bereaksi, orang itu bergegas keluar dari kamarku ke kamar istriku. Siapa di sana? Siapa? Hei, berhenti di situ. Tidak. Bapak Vance, apa hubungannya dengan saya? Saya hanya penjual furnitur. Oh, Arthur, hentikan mempersulit Bapak Lawson. Tidak ada hubungan. Hari saya memotong kasur itu, bukan hanya darah keluar. Tetapi saya bahkan menemukan jari terputus. Bukankah Bapak bilang tidak ada orang di bawah kasur? Jadi katakan padaku, ada apa dengan semua darah ini? Kebetulan, tepat setelah saya menemukan jari terputus di kasur, Bapak juga kehilangan jari, dan istriku pergi ke toko Bapak dan terlibat dengan Bapak. Jadi katakan padaku, apakah benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Bukankah saya sudah menjelaskan ini kepadamu sebelumnya? Tutup mulutmu. Hari kamu datang ke rumahku, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bapak Vance, Anda salah paham. Saya tidak pernah pergi ke rumah Anda, saya bersumpah. Saya hanya menginap di toko. Anda harus percaya padaku. Benar, Arthur, bisakah kamu berhenti bersikap konyol? Saya hanya mampir untuk meminta pemilik toko memperbaiki kasur. Bagaimana kamu bisa menuduhnya seperti itu? Apa kamu paranoid atau gimana? Berpikir semua orang ingin menangkapmu. Hei, cukup. Darah di kasur itu.
Dan jari yang terputus, bagaimana Anda menjelaskannya? Tidak, itu terjadi di rumah Anda. Bagaimana saya tahu? Anda benar-benar tidak tahu? Baik, akan saya jelaskan untuk Anda. Karena Anda membuat kasur itu khusus. Anda tahu setiap detailnya, jadi itulah kenapa Anda menyelinap ke rumah saya tempo hari. Oh, ayolah. Kenapa saya harus pergi ke rumah Anda? Lagi pula, saya bahkan tidak mengenal Anda. Kenapa saya bersembunyi di nakas Anda? Anda bilang saja. Mungkin untuk istri saya. Itu sebabnya Anda masuk ke kamar saya untuk memeriksa apakah saya bangun. Dan, apakah Anda yakin tidak mengenal saya? Ya. Hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Saya pemilik toko furnitur ini, dan Anda? Oh, Anda adalah bapak fans yang membuat janji. Anda mengenali saya? Tidak, sama sekali. Saya mengira Anda orang lain. Saat kita pertama bertemu, Anda jelas tahu siapa saya. Apa permainan Anda yang sebenarnya? Oke. Sebenarnya, aku sudah pernah melihatmu sebelumnya. Akhirnya, kau mengakuinya. Tapi itu ada di ponsel Ibu Queen, di dalam sebuah foto. Kau langsung bilang aku pergi ke rumahmu. Itu agak terlalu fitnah, menurutmu? Iya. Aku menggunakan fotomu sebagai wallpaper ponselku. Bapak Lawson melihatnya, wajar saja dia mengenalimu. Oh, ayolah. Bisakah kau berhenti curiga berlebihan? Baiklah. Meskipun kau melihat fotoku di ponsel istriku, lalu bagaimana kau menjelaskan jari terputus ini? Kenapa tadi, dari dalam kasur, aku mengeluarkan jari terputus. Dan kemudian kulihat jarimu juga hilang? Katakan padaku, kebetulan seperti itu? Apa kau sendiri percaya? Dan kau mulai gagap dan menyembunyikan sesuatu. Kalau itu bukan masalah, apalagi? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ini masalah pribadi. Aku tidak pernah ingin membicarakannya. Kau tidak mau bicara? Bilang saja pada polisi. Hei, jangan. Baiklah. Soal tanganku, saat aku bekerja di lokasi konstruksi, terpotong oleh mesin pemotong. Hei, lihat, ini luka lama. Pasti luka lama. Kalau terpotong 2 hari lalu, lukanya tidak akan sembuh secepat itu. Jadi dia bukan bayangan gelap malam itu? Oke, itu menjelaskan semuanya. Kita harus kembali. Bapak Lawson, ingat untuk datang ke rumahku besok untuk memperbaiki kasur. Oke. Tapi, dia dan Serena berpelukan dan bermanja-manja. Apa maksudnya itu? Sebenarnya apa rahasia kasur itu? Ya, kasur ini sudah hampir selesai diperbaiki, tapi Anda harus hati-hati. Lain kali, jangan dirusak lagi, ya? Ibu Queen, soal tagihannya, Anda masih harus melunasinya. Baik, biarkan saya antar. Oh, tentu. Hei, Ibu Queen, soal pembayarannya, kapan Anda akan membayar? Baiklah, besok, terakhir kali. Oke, jadi kami akan temui Anda besok. Hei, Ethan. Kasurnya sudah selesai. Apakah kamu di tempat parkir? Aku akan segera ke sana. Bapak Vance, mengenai investasi di grup Queen, kami masih memerlukan persetujuan Anda. Apa pendapat Anda? Serena toh istriku. Sebagai suaminya, pantas saja aku membantunya sekali ini. Oke, aku akan ke sana besok pagi. Hei, maaf. Tidak apa-apa. Tidak, tunggu. Itu Martha. Martha ternyata masih hidup. Martha. Bapak, Anda salah orang. Anda tersiram air mendidih tahun lalu. Tangan kiri Anda, bukan, masih tidak mau mengaku?
Anda Martha. Bukankah Anda tertabrak mobil? Ya, waktu itu saya sedang menyeberang jalan, dan sebuah mobil menabrak saya. Bukan itu saja, kan? Apalagi, Coba tebak apa yang saya lihat? Saya melihat ini. ini pasti ulah seseorang. Saya hidup dan sehat. Ini kutukan bagiku. Lalu kenapa Anda menyembunyikan identitas? Apa yang Anda sembunyikan? Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya melamun sebentar tadi, ya. Bapak, ada keperluan lain. Kalau tidak ada lagi, saya permisi. Saya ada urusan. Lalu kenapa Anda tampak panik? Setiap kali saya bertanya tentang kasur Serena, Martha selalu berdalih. Mungkin masalah sebenarnya adalah Martha. Bapak, saya sudah berhenti bekerja di rumah Bapak. Hanya karena Anda kebetulan bertemu saya, bukan berarti Anda bisa curiga pada saya. Kalau begitu katakan padaku, apa rahasia di balik kasur itu? Hei, awas. Bapak, tadi, jika Bapak tidak menarik saya mungkin. Terima kasih, Bapak. Senang Anda selamat. Bapak fans, saya tidak bisa memberitahu Anda rahasia kasur itu, tapi saya bisa memberitahu Anda sesuatu yang lain. Ibu Queen benar-benar menyembunyikan rahasia darimu. Rahasia apa sebenarnya? Ini alasannya, aku berjanji pada Ibu Queen untuk tidak memberitahu siapapun. Sekarang, pergi ke tempat parkirmu. Kau mungkin menemukan sesuatu yang lain. Aku tidak tahu mengapa Martha menyuruhku datang ke tempat parkir. Kamu wangi sekali hari ini. Lalu kenapa tidak kau katakan? Oh, ayolah, aku hanya merasa kamu wangi hari ini. Oh, sudahlah. Serena, Sayang, aku sudah memesan kencan di Hotel Bintang 5. Itu perhatian darimu. dia perhatian. Bagaimana denganku? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kalau kamu, bukankah kamu seharusnya mengantar Bapak Lawson kembali? Kenapa kamu bersamanya? Aku. Ada beberapa hal mendesak di perusahaan yang perlu ditangani Ibu Queen. Aku datang menjemput Ibu Queen dan membawanya kembali ke perusahaan. Ya. Ethan adalah asistenku. Wajar kan dia menjemputku? Kamu dan asisten ini lebih dekat daripada kamu denganku, suamimu. Sebagai asistenku, dia mengurus kehidupan sehari-hariku. Bisakah kamu berhenti membesar-besarkan masalah seperti ini? Tepat. Antara Ibu Queen dan aku, semuanya terbuka. Terbuka? Sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Hubungan apa? Dia hanya asistenku. Hubungan apa yang mungkin kami miliki? Bisakah kamu tidak memiliki pikiran kotor seperti itu? Aku yang punya pikiran kotor. Kenapa kamu tidak bicara tentang perilakumu sendiri dan betapa keterlaluannya itu? Bapak Vance, Ibu Queen panik karena tidak bisa mendapatkan investasi dari grup fans. Dia bekerja keras setiap hari. Sebagai suaminya, di saat seperti ini, kamu masih meragukannya dan mengganggunya. Ini sudah keterlaluan. Aku sedang bicara dengan istriku. Bukan urusanmu. Ethan, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Minta maaf padanya. Minta maaf padanya. Minta maaf? Siapa dia pikir dirinya? Kamu sudah melewati batas. Dia hanya asistenku. Berani-beraninya kamu memukulnya. Jika dia melaporkan, kamu bisa berakhir di penjara. Kamu sadar akan itu? Apa? Kamu akan memasukkanku ke penjara demi pria lain? Setelah bertahun-tahun menikah, di hatimu, aku lebih rendah dari orang luar. Baik. Jika memang seperti itu, mari kita bercerai. Apa? Kamu ingin bercerai? Ya. Kamu yakin? Aku yakin. Baik. Kalau begitu, kita bercerai. Kamu akan menyesali ini. Aku tidak hanya akan menceraikanmu, aku akan memastikan kamu pergi tanpa apa-apa.
Wah, tunggu dulu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membuat Ibu Queen pergi tanpa apa-apa? Karena Serena Queen, bersama dengan brengsek ini, selingkuh dariku. Sudah kubilang tidak. Apa kamu melakukannya atau tidak? Kau tahu di dalam hatimu. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan? Baik, kalau begitu, bercerailah. Jadi bagaimana jika aku pergi tanpa apa-apa? Kau tidak pernah menghasilkan 1 sen pun. Selama bertahun-tahun pernikahan ini, aku yang menghidupimu, bukan? Kau hanya benalu. Apa hakmu membentakku? Tepat, benalu sepertimu, berani-beraninya bertingkah. Kau. Diam, Arthur, diam. Surat cerai akan kukirimkan besok. Sekarang, keluar dari rumahku. Arthur, kau tahu, setelah grup fans berinvestasi padaku, grup Queen kita akan mencapai level berikutnya. Dan kemudian, aku akan menjadi salah satu dari 10 CEO wanita teratas di negara ini. Dan kau hanyalah antek bagi grup fans. Lalu, kau hanya bisa menghormatiku. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Apa itu? Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Benar-benar bukan apa-apa. Lupakan. Kau akan segera tahu. Hempeha. Sok banget. Ayo. Arthur, kau akan menyesali ini. Pasti. Ayo. Satu-satunya yang akan menyesali ini adalah kau, Serena, Martha, pemilik toko, dan Ethan Lawson. Semua tampaknya terkait dengan kasur ini. Apa sebenarnya rahasia dari kasur ini? Kapan rekaman suara ini dibuat? Bapak Lawson, kasurku dipotong. Bisa kau lihat berapa lama memperbaikinya? Yah, cukup rusak. Itulah mengapa aku perlu kau memperbaikinya. Ini rekaman suara dari hari aku meninggalkan ponselku di toko furnitur. Serena, jadi ini alasan kau menjauhkanku dari kamar, kasur ini. Menyembunyikan rahasia besar. Halo? Investasi di grup Queen disetujui. Juga, siapkan surat cerai untukku. Bapak fans, Bapak akan bercerai? Ada kan? Pesta topeng besar besok. Suruh Serena membawa teman kencannya. Aku akan menyiapkan kejutan untuknya. Yang tidak akan pernah dia lupakan. Hei, Ibu Queen. Setelah kita mendapatkan investasi Bapak fans, Anda akan menjadi salah satu dari 10 CEO wanita teratas di negara ini. Saya ingin mengucapkan selamat lebih awal. Ketika itu terjadi, semua yang saya janjikan kepada Anda akan terwujud. Bapak fans, Anda secara khusus mengadakan pesta topeng untuk grup Queen. Jadi, apakah itu berarti Anda akan sepenuhnya mendukung grup Queen? Sebentar lagi, Anda akan tahu. Kita tunggu dan lihat saja. Ayo pergi. Hei, apakah kamu lihat itu? Itu yang berinvestasi di grup Queen, Bapak fans. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayo kita beri dia tos. Hei, apakah aku harus pergi juga? Tentu saja. Kemarin, dia secara khusus meminta agar aku membawa pendamping pria. Kesempatan yang sangat sempurna, kamu harus tampil lebih sering. Halo, Bapak fans. Beberapa tahun lalu, grup Queen hanyalah sebuah studio dengan belasan orang. Berkat investasi tahunan Anda, telah berkembang menjadi seperti sekarang. Namun selama ini pertama kalinya saya bertemu Anda. Biarkan saya bersulang untuk Anda. Anda salah. Kita terakhir bertemu baru kemarin. Kemarin? Bagaimana mungkin? Arthur fans, kenapa kamu?
Anda Bapak Fans? Bagaimana bisa begitu? Kenapa tidak? Aku paham. Kamu bohong sama aku, kan? Karena kamu tidak mau cerai, kamu sengaja pura-pura jadi bapak fans. Kan? Aku? Pura-pura? Kamu tidak pantas. Jadi ini Bapak Fanse, wanita ini bilang Bapak Fanse itu palsu, apa dia gila? Wanita itu kelihatan familiar, dia mirip Nyonya Fans. Masa Nyonya Fans tidak tahu siapa bapak fans itu? Aneh banget. Mungkinkah Arthur Fans benar-benar menjadi investor misteriusku? Semua orang salah satu hal. Aku memang pernah menikah dengan Ibu Serena Quinn, tapi sekarang, dia hanya mantan istriku. Arthur, tidak, sayang, jangan cerai, ya, aku tahu aku salah, sungguh, aku tidak ada hubungan dengan Ethan Lawson. Tolong jangan marah, sayang. Tidak ada? Kalau begitu katakan padaku. Apa rahasia di dalam kasur itu? Kenapa kamu selalu gugup kalau aku masuk? Yah, itu sebenarnya hanya kasur biasa. Tapi kalau kamu tidak suka, akan kubuang sekarang juga, oke, ya? Masih bohong? Baiklah. Kalau begitu biarkan aku memberimu hadiah besar. Putar rekaman itu. Rekaman apa? Bapak Lawson, kasur saya disobek. Bisa lihat berapa lama perbaikannya? Ya, itu kerusakan parah. Makanya aku perlu kamu perbaiki. Dengar, ada apa ini? Arthur, bagaimana kamu punya rekaman itu? Dari mana kamu dapatkannya? Itu bukan urusanmu. Putar terus. Bapak Lawson, kau bilang akan membantuku untuk menyesuaikan kasur ini. Sekarang rusak. Kamu harus perbaiki untukku. Tentu, aku bisa memperbaikinya, tapi kamu harus bermalam denganku. Kenapa? Kalau kamu tidak setuju, aku akan bilang ke suamimu. Kau selalu menyembunyikan pria simpananmu, Ethan Lawson di bawah kasur dan berpesta dengannya semalaman. Matikan sekarang. Jadi, sebelum kamu memesan kasur ini, kamu sedang dalam perjalanan bisnis, kan? Perjalanan bisnis apa? Bagaimana bisa dia meninggalkan bapak fans dan memilih pria simpanan? Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sayang, sebelum Martha meninggal, bukankah dia bilang padamu bahwa dia tidak pernah melihat orang luar? Kamu tidak bisa hanya mengandalkan satu rekaman untuk mencurigaiku. Apa kau yakin Martha sudah mati? Apa kamu yakin? Martha sudah meninggal. Benar, kamu sendiri yang bilang, Martha tewas dalam kecelakaan mobil, dan aku memeriksanya setelahnya. Dia benar-benar sudah mati. Tunggu, orang yang aku lihat kemarin adalah hantu? Apa? Kamu melihat Martha? Benar. Baru kemarin, dia sedang memegang tasmu dan tas Ethan Lawson. Aku melihatnya, dengan mataku sendiri. Itu pasti dia. Saat Ethan dan aku tidak melihat, dia mencuri tasku. Setelah bertahun-tahun aku baik padanya, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aktingmu sangat buruk. Sayang, bahkan jika Martha masih hidup, itu tidak membuktikan apapun. Bukankah dia sudah bilang padamu? Dia tidak melihat siapapun di dalam ruangan. Oh, iya, tepat. Martha mencuri tas Ibu Quinn. Yang membuktikan Martha mengatakan yang sebenarnya, lagi pula. Kenapa Martha membantu orang yang tidak dia sukai berbohong? Benar? Kenapa kamu begitu ya? Sepertinya kamu ada di rumahku saat itu, dan melihatnya dengan matamu sendiri. Tepat. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Mungkinkah pria ini benar-benar bersembunyi di rumah Bapak Fans dan berbelanja dengan Nyonya Fans? Tapi apakah yang dikatakan pengasuh benar atau tidak? Diam kalian semua. Tidak ada hal seperti itu. Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Baik. Tidak masalah jika kamu tidak mengaku. Bukankah menurutmu Martha mengatakan yang sebenarnya? Tapi apakah kamu lupa satu hal? Apa itu? Aku menyuruh seseorang untuk menyelidiki putra Martha. Coba tebak apa yang aku temukan.
Putra Martha adalah Ethan Lawson. Kamu bahkan tahu itu? Alasan Martha bekerja sebagai pembantu di rumah kita adalah untuk menutupi untuk putranya, Ethan Lawson, yang bersembunyi di bawah kasur kita. Jadi sekarang, apakah kamu masih berpikir apapun yang dikatakan Martha ada benarnya? Tepat sekali, ibu dan anak yang tidak tahu malu, mereka benar-benar bekerja sama di rumah majikannya sehingga putranya bisa diam-diam bersembunyi di bawah kasur. Tapi bukankah Nyonya Vance lebih tidak tahu malu, hanya untuk pergi berbelanja? Dia benar-benar menyembunyikan seorang pria di dalam kasur. Menjijikkan. Jahat. Sungguh. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Menjijikkan. Baiklah. Arthur, tapi itu hanya membuktikan bahwa dia dan Martha adalah ibu dan anak. Itu tidak membuktikan bahwa aku benar-benar tidur dengannya. Masih tidak mengakuinya, ya? Baiklah. Jika tidak ada hubungan, maka katakan padaku, mengapa kasur memiliki DNA campuran dari kalian berdua? Arthur, meskipun ada, itu hanya sekali. Hanya satu kali itu. Arthur, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi memiliki hubungan dengan Ethan Lawson. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku, Arthur. Perutku, bayiku. Arthur, demi anak kita, tolong maafkan aku, ya? Maafkan aku sekali ini saja, ya? Arthur, aku. Apakah kamu yakin anak itu milikku? Ya, ini milikmu. Ini milik kita. DNA anak di dalam rahimmu memiliki 99% kecocokan biologis dengan Ethan Lawson. Itu kecocokan biologis. Lihat sendiri tes paternitas ini. Sudah berakhir. Selesai semua. Karena Serena Quinn, selama pernikahan kita, berselingkuh dengan pria lain dan hamil, saya setuju bercerai. Hari ini, sebagai CEO Grup Fans, saya umumkan mulai hari ini, Grup Fans menarik semua pendanaan dari Grup Quinn, mengakhiri semua kerjasama, dan semua dukungan. Grup Quinn menjadi seperti sekarang ini hanya karena dukungan Grup Fans. Sekarang setelah Bapak Fans menarik dana, Grup Quinn kemungkinan akan segera bangkrut. Siapa yang menyuruh wanita tak tahu malu itu mendekati pria simpanan itu? Dia benar-benar membuang berlian demi batu. Setuju. Sayang, kumohon, aku salah, aku tahu, maafkan aku, ya? Sayang, aku mohon, tolong, maafkan aku. Satpam. Sayang, kumohon. Biarkan aku jelaskan, kumohon. Bukan seperti yang kau kira, sayang, kumohon. Aku mohon. Sungguh bukan seperti yang kau kira, lepaskan aku. Sayang, kumohon, tolong, aku mohon. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan aku, sayang. Ini semua salahmu, semua salahmu. Kalau bukan karena ide burukmu menyembunyikannya di bawah kasur, dan berpesta setiap malam denganku, bagaimana dia bisa tahu aku sedang bepergian? Grup Quinn kita tidak akan pernah bangkrut. Ini semua salahmu, semua salahmu. Cukup. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Lagi pula, saat aku berbaring di bawah kasur itu, apa kamu tidak menikmatinya? Dan sekarang kamu berani menyalahkanku? Kamu berani mukul aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh. Gila sekali. Ayo. Itu kasurku. Jangan buang kasurku. Arthur, kalau aku tidak pernah membeli kasur itu, kalau aku tidak bermain-main dengan Ethan Lawson,
kita pasti akan sangat bahagia. Benar? Hahaha. Arthur. Dingin sekali. Dingin sekali. Bapak Vance, tadi malam, istri Anda. Mantan istri Anda, Serena Quinn, secara tidak sengaja membunuh kekasihnya, Ethan Lawson, lalu berbaring di kasur yang Anda buang dan membeku sampai mati. Dia pantas mendapatkannya. Oh, ngomong-ngomong, kasur baru yang Anda pesan sudah tiba, aku menyuruh pekerja meletakkannya di kamar tidur. Ah. Kasur pesanannya cukup nyaman. Aku bisa tidur nyenyak malam ini.